Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali kita di bulan Syawal ini dengan kajian Sentul Mengaji. InsyaAllah kita akan membahas di bulan Syawal ini beberapa wasiat dari para salafus saleh kepada anak-anak muda, anak-anak yang di masa sangat banyak waktu Allah berikan kepada mereka. Kita mengambil faedah daripada perkataan Rasulullah SAW kepada anandanya yang sangat dia cintai, Fatimah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'mas salaf ana laki ya Fatimah." Wahai Fatimah, sesungguhnya pendahulu terbaik itu adalah aku bagimu, wahai Fatimah. Maknanya Rasulullah SAW menginginkan anandanya dan umatnya mengikuti Rasulullah SAW sekuat tenaganya, semaksimal yang bisa dia lakukan. Maka kita dapatkan beberapa para sahabat, di antaranya Abdullah Ibn Umar dan Hasan bin Ali adalah orang-orang yang begitu sangat mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap penciriannya, peribadatannya, akhlaknya, tingkah lakunya, tertawanya, berhentinya, dan seterusnya. Maka nasihat kita pada pertemuan pertama kali ini adalah sabda Rasulullah SAW yang dinukilkan oleh Abdullah bin Abbas, nukilkan kepada kita oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, hadis ke 7846 yang disahihkan oleh Al-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami' nomor 1077 beliau. Satu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak muda. Kemudian Abdullah bin Abbas bersama beliau. Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang muda. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia Abdullah bin Abbas lebih kurang 16 tahun. Maka ketika sedang bersama anak muda itu, Rasulullah SAW mengingatkan anak muda, wahai anak muda, igtanim khamsan qabla khams. Hendaklah engkau mempersiapkan dirimu melakukan kebaikan-kebaikan di waktu yang 5 sebelum datang masa yang 5. Menariknya dari nasihat Rasulullah SAW ini adalah Rasulullah SAW memulainya dengan syababaka qabla haramik. Perhatikan wahai anak muda, hendaklah engkau mempersiapkan masa rentamu, masa tuamu, masa pikunmu, engkau persiapkan masa mudamu ini sebelum datang masa yang renta itu. Hendaklah engkau habiskan di masa-masa mudamu ini dengan ketaatan, kebaikan, seluruh hal yang bisa engkau lakukan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di waktu ketika engkau haram, sudah renta dirimu, sudah pikun dirimu, seluruh ketaatan yang engkau lakukan sebelumnya menjadi kebaikan bagimu di ujung. Karena di antara hikmah yang Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya seseorang yang biasa berbuat amal ketika dia sehat, ketika dia muda, ketika dia longgar, maka ketika dia sempit, ketika dia sakit, ketika dia pikun, dia tidak bisa melakukan ketaatan itu, maka Allah menuliskan ketaatan-ketaatan itu. Ini di antara kebaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Rasulullah SAW yang pertama kepada anak muda ini adalah, hendaklah engkau mempersiapkan masa rentamu itu, masa tuamu itu, dengan memperbaiki masa mudamu. Ightanim khamsan qabla khams. Hendaklah engkau bercocok tanam, mempersiapkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu engkau habiskan dengan ketaatan, kebaikan. Karena masa mudalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian setelahnya. Karena nasihat Rasulullah SAW selanjutnya adalah sihatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakit. Dan masa muda adalah masa lebih banyak sehat dibanding sakit. Lebih banyak anak-anak muda yang sehat dibanding sakit. Bahkan dengan musibah yang terakhir ini tentang COVID pun, maka kepada orang-orang tua lebih rentan dibanding anak-anak muda. Masa muda adalah masa di mana kebaikan-kebaikan itu sangat besar.
Dan usia yang paling banyak adalah usia muda. Kalau kita berhitung usia itu 15 tahun masa balik sampai 55 tahun masa ujungnya muda, maka 40 tahun itu semuanya masa muda. Kalau diberikan usia 70 tahun, sisanya hanya masa sebelum balik dan masa haram. Masalah sudah berat, melakukan ketaatan juga sudah berat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, hendaklah engkau memperbaiki, mempersiapkan di masa mudamu ini melakukan kebaikan sebelum datang masa rentamu. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati untuk hendaklah engkau mempersiapkan ketika engkau ingin sakit atau sebelum engkau sakit, di waktu sehatmu ini lakukan banyak ketaatan, lakukan banyak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika engkau sakit, kebaikan yang engkau lakukan ketika engkau sehat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara Rasulullah SAW ketika pulang dari perang, Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya di Madinah kaum mereka bersama dengan kita dalam ganjaran pahala. Mereka ingin melakukan peperangan bersama kita, tetapi terhalang udzur di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kebaikan bagi orang yang ketika dia sehat, ketika dia muda melakukan kebaikan, maka di masa rentanya, di masa sakitnya Allah akan tetap tulis. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, hendaklah engkau memperbaiki masa, mempersiapkan masa kayamu sebelum kefakiran itu datang. Sebelum kefakiran itu datang, maka di waktu kayalah engkau berbuat kebaikan itu, sedekahmu, infakmu, zakatmu waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan waktu faragaka qabla syughlik, dan waktu ketika Allah berikan kelonggaran kepadamu sebelum datang kesulitan, sebelum kesibukan. Dan terakhir Rasulullah SAW mengatakan, hayataka qabla mautik. Di antara hikmahnya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan hayat dan maut di ujung. Sedangkan masa muda itu di dalamnya adalah kehidupan. Masa sehat dalamnya ada kehidupan. Masa kaya adalah dalamnya kehidupan. Masa longgar dalam kehidupan. Rasulullah SAW mengumpulkan semuanya itu dalam di ujungnya. Rasulullah SAW mengatakan, masa hidupmu sebelum datang kematian kepadamu. Artinya apa? Sebagaimana kematian itu pasti akan datang, maka haram, masa tua itu, masa renta itu pasti akan datang. Masa sakit itu, masa kita tidak bisa berbuat banyak hal, itu pasti akan datang. Masa di mana kefakiran itu pasti akan datang. Masa di mana kesibukan itu pasti akan datang. Inilah yang dimaknai oleh para ulama mengatakan, tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang dipergilikan. Ada waktu di mana kita muda, dia akan datang masa tuanya. Ada waktu di mana kita sehat dan pasti akan datang sakitnya. Itu bagian daripada sunnatullah. Dan ketika ada waktu kita kaya, yakinlah setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengambil rezeki dari kita setelah dititipkannya kepada kita. Baik dengan Allah mengambil kita suka, maupun Allah mengambilnya kita tidak suka. Baik dengan kita berinfak, bersedekah, maupun dengan paksa Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Dan begitu juga kesibukan. Pasti akan datang masa di mana Anda sangat sibuk sekali. Maka sebelum datang masa itu, hendaklah memaksimalkan waktu itu. Dan dia adalah nasihat Rasulullah SAW kepada anak muda, hendaklah kalian memperhatikan masa muda kalian sebelum datang tua kalian. Hendaklah kalian memperhatikan masa sehat kalian sebelum datang masa sakit kalian. Hendaklah kalian memperhatikan masa kaya kalian sebelum datang masa kemiskinan dari kalian. Hendaklah kalian memperhatikan masa longgar kalian sebelum datang masa sibuk kalian. Dan perhatikan betul anak muda, hendaklah kalian bertanam, bercocok tanam dengan baik di masa hidup kalian sebelum kematian datang kepada kalian. Inilah nasihat kita pertama dari nikmat salaf, orang yang terbaik dari kalangan salaf yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.